Para imam berkata, tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan Al-Quran kecuali setelah dia mengetahui nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus. Yelai berkata kepada seorang hakim, apakah kamu mengetahui yang nasikh dan mansukh? Dia berkata, tidak. Yelai berkata, kamu celaka dan mencelakakan. Macam-macam makna nasikh mansukh. Pertama, nasakh itu dapat bermakna penghapusan. Di antaranya adalah yang terdapat pada firman Allah yang artinya, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Q.S. Al-Hajj ke-52. Kedua, bermakna penggantian, seperti pada ayat yang artinya, dan jika kami menjadikan suatu ayat sebagai ganti dari ayat yang lain. Q.S. Enal 101. Ketiga, bermakna pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, diantaranya adalah perkataanmu, aku menukil kitab itu, jika kamu memindahkan dan menirukan tulisan yang ada padanya. Pendapat ulama tentang nasikh mansukh. Para ulama berbeda pendapat mengenai nasakh. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak dapat dinasakh kecuali dengan Al-Quran, karena Allah berfirman yang artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Q.S. Al-Baqarah 106. Mereka berkata, tidak ada sesuatu yang sepadan atau lebih baik daripada Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dapat dinasakh dengan as-sunnah, karena sunnah itu juga datang dari sisi Allah. Allah berfirman yang artinya, dan dia tidak berkata dari hawa nafsunya. Q.S. An-Najm 3. Serta ada yang mengatakan bahwa jika sunnah itu bersumber dari perintah Allah melalui jalur wahyu maka dapat menasakh ayat. Namun, jika sunnah itu bersumber dari ijtihad maka tidak bisa menasakh. Ini diceritakan oleh Ibnu Hubaybi An-Naisaburi di dalam kitab tafsirnya. Imam Syafi'i berkata, dimanapun tempat Al-Quran itu dinasakh dengan as-sunnah pastilah ada ayat Al-Quran yang menguatkannya. Dimanapun tempat as-sunnah dinasakh dengan Al-Quran, pastilah ada sunnah lain yang menguatkannya. Ini untuk menunjukkan persesuaian antara Al-Quran dan as-sunnah. Imam As-Suyuti berkata, nasakh tidak terdapat kecuali pada perintah dan larangan, walaupun dengan lafaz berita. Adapun berita yang tidak bermakna perintah tidak dapat dinasakh, seperti janji dan ancaman. Macam-macam nasakh. Pertama, nasakh suatu perintah sebelum dilakukan. Ini yang merupakan nasakh dalam pengertian yang sebenarnya. Contohnya adalah ayat Najwa bisik-bisik. Kedua, nasakh terhadap syariat agama sebelum kita, seperti ayat tentang qisas dan diat, atau nasakh terhadap sesuatu yang diperintahkan secara global, seperti nasakh menghadap kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, puasa Asyura menjadi puasa Ramadan. Ini dinamakan nasakh secara majazi. Ketiga, sesuatu yang diperintahkan karena suatu sebab tertentu, kemudian sebab itu hilang. Seperti perintah ketika Islam masih dalam keadaan lemah dan sedikit, agar muslimin bersabar dan memaafkan, kemudian dinasakh dengan kewajiban berperang. Ini pada hakikatnya tidak termasuk nasakh, tetapi merupakan suatu hukum yang ditunda al-munsah, seperti yang difirmankan oleh Allah, atau yang kami tunda, maka yang ditunda di sini adalah perintah untuk berperang, sampai kaum muslimin menjadi kuat. Ketika keadaan lemah, maka hukum yang wajib dilakukan adalah bersabar atas siksaan. Surat-surat di dalam Al-Quran yang terdapat nasikh mansukh di dalamnya. Ada beberapa ulama yang berkata, surat-surat Al-Quran itu ditinjau dari yang nasikh, dan yang mansukh dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: pertama, satu bagian yang di dalamnya tidak ada yang nasikh dan tidak ada yang mansukh. Ini terdiri dari 43 surat, yaitu Surat Al-Fatihah, Yusuf, Yasin, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Isyaf, Al-Jumu'ah, Tahrim, Al-Mulk, Al-Haqqah, Nuh, Al-Jin, Al-Mursalat, An-Naba, An-Naziat, Al-Infitar, dan 3 surat sesudahnya, Al-Fajr sampai akhir Al-Quran, kecuali pada surat At-Titin, Al-Asr dan Al-Kafirun. Kedua, satu bagian yang di dalamnya ada yang nasikh dan ada yang mansukh, yaitu sebanyak 25 surat.
yaitu Al-Baqarah dan 3 surat sesudahnya, juga Al-Hajj, Nur dan surat berikutnya, Al-Ahzab, Saba, Al-Mu'min, As-Syura, Az-Zariyat, Ad-Dur, Al-Waqiah, Al-Mujadilah, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, At-Takwir, dan Al-Asr. Ketiga, satu bagian yang di dalamnya hanya ada yang nasik saja, sebanyak 6 surat, yaitu surat Al-Fat, Al-Hasir, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, Al-Alaq. Keempat, satu bagian yang di dalamnya hanya ada yang mensuk saja, yaitu 40 surat yang tersisa. Macam-macam yang menasakh. Al-Makki berkata, yang menasakh itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, fardu menasakh yang fardu, dan tidak boleh lagi mengerjakan perintah yang pertama, seperti nasakh penahanan di rumah bagi para pezina dengan hukuman had. Kedua, fardu menasakh yang fardu, dan masih boleh mengerjakan yang pertama, seperti ayat tentang bersabar. Ketiga, fardu menasakh yang sunnah, seperti perintah peperangan yang dahulu hukumnya sunnah, kemudian menjadi wajib. Keempat, sunnah menasakh yang fardu, seperti perintah melakukan qiyamul lail yang dinasak dengan membaca Al-Quran pada ayat yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Qs. Al-Muzammil 20. Sekian penjelasan kami tentang nasih dan mansukh. Semoga bermanfaat khususnya bagi kelompok kami dan untuk semua pada umumnya.